warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025. Nama saya Ima Susilawati SPDI. Saya berasal dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52521119338. Saya bertugas di SD Pakuberen 1 Kabupaten Majalengka sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi beriman kepada Rasulullah kelas 4. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, ceria. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Belajar hari ini pada Bismillahirrahmanirrahim.
amanah, cerdik, patulah, dan baik. Yang keempat, menggunakan ibadah secara penuh dan benar. Dan yang kelima, menunjukkan sikap berani, jujur, dan percaya dan sabar. Baiklah, anak-anakku, sebelum kita memasuki materi kita, aku akan bertanya dulu. Tahukah kalian apa iman itu? Iman itu artinya percaya. Jadi kalau kita beriman berarti kita percaya. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada saudara. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang keempat iman kepada Rasul. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama yaitu makna iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Allah mengutus Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu teladan yang baik bagi. Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul lainnya adalah manusia biasa. Mereka minum, makan, keluarga dan anak-anak. Mengapa kita perlu menjadi mereka besar? Yang kenapa? Karena mereka memiliki akhlak yang baik. Karena sifat-sifat Rasul. Kali ini kita akan membicarakan tentang sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib artinya adalah sifat yang harus dilakukan seorang Rasul. Dan sifat mustahil yaitu sifat yang boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh satu Rasul. Adapun sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik artinya jujur. Yang kedua, sabik artinya menyampaikan. Yang ketiga, amanah artinya terpercaya. Yang keempat, fatonah artinya cerdas. Sedangkan sifat mustahilnya sementara sidik artinya dusta. Yang kedua, isman artinya menyembunyikan. Yang ketiga, khianat artinya berkhianat. Yang keempat, walalah artinya bodoh. Nah, kita lihat sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Setelah kita mengetahui sifat wajib dan sifat mustahil Rasul, hal yang harus kita lakukan yaitu kita dapat mendiskusi dan mengenai sifat mustahil Rasul. Caranya, tidaklah mengikat dan tidak benar-benar berani dalam benar, menepati janji, menjaga kehidupan dan rajin belajar. Nah, kata ini kedua diutusnya Rasul. Ada yang tahu kenapa diutus Rasul? Jadi, tujuan dari Rasul yaitu menyampaikan pesan untuk kaum muda dan kaum buruk. Kaum muda untuk sesuatu yang beriman dan beramal soleh. Dengan kaum buruk ternyata agar menghindarkan diri dari amal buruk. Rasul juga diutus untuk menggunakan akhlak manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menginformasikan akhlak manusia. Itu yang datang Bukhari dan Muslim. Baiklah, itu saja materi yang dapat disampaikan dan memberinya mohon maaf. Akhirnya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan membahas materi tentang beriman kepada Rasul Allah. Coba ibu mau tanya, iman ya? Arti iman itu apa tadi? Apa iman? Apa arti iman? Coba tanya siapa?
ya. Dalam artian sifat wajib Rasul itu tadi Ibu sudah bahas ya, sifat wajib itu apa? Sifat yang harus dimiliki ya oleh Rasulullah ya. Nah, selain yang harus dimiliki oleh Rasulullah, kita juga harus bisa memiliki ya sifat-sifat Rasul tersebut, yaitu sidik. Sidik itu artinya apa? Jujur. Ya. Terus yang kedua apa? Amanah. Amanah itu artinya terpercaya. Yang keempat? Yang kelima, ayat keempat, cerdas. Ya. Nah, sidik itu maksudnya itu kita itu harus bertingkah laku ya, atau berucap dengan jujur, dengan benar, tidak boleh berbohong ya. Nah, tabligh itu artinya menyampaikan ya. Dalam artian di sini Allah itu apa sih? Menyampaikan wahyunya kepada seluruh umatnya dan tidak ada yang disembunyikan ya. Jadi Allah itu menyampaikan ya kepada umatnya dengan secara terang-terangan, tidak ada yang disembunyikan. Terus yang ketiga, amanah, yaitu artinya terpercaya. Rasul itu tidak mengkhianati ya, tidak mengkhianati manusia dalam sikap ya atau sifat yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti kita itu harus percaya ya ketika teman kita mengatakan sesuatu
kelompok 4 orang ya. Kelompoknya yaitu tugasnya membuat poster tentang sifat-sifat Rasul Allah ya. Mulai menggambar. Ya, tulis dulu nama-nama kelompoknya, baru gambar biar tidak lupa. Ya, tulis dulu nama kelompoknya udah. Pensil, Pak, ada yang pakai pensil? Sama ada pensil menggambar. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu posternya mana gambarnya, Ibu pengen lihat? Belum diperlihatkan ke teman kalian. Mana posternya? Ada yang belum kebagian? Tapi satu lagi yang hasil kelompoknya tadi. Ada yang belum kebagian? Udah pas ya? Ada yang belum kebagian? Udah semua? Udah. Udah selesai semua? Ini bagian kesimpulan yang udah selesai. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Tentang Rasulullah ya. Jadi sifat-sifat Rasulullah itu yaitu ada sidik, amanah, fatonah, dan sifat-sifat Rasul itu
pembelajaran hari ini. Semoga bisa